Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Muzakiroh dari Prodi D3 Keperawatan. Saya di sini akan menjelaskan presentasi tentang sistem kardiovaskuler. Saya akan menjelaskan sistem kardiovaskuler, yaitu sistem dalam tubuh yang mengedarkan darah untuk keperluan pertukaran zat dan gas. Sistem transport tubuh yang membawa gas-gas pernafasan, nutrisi, hormon, dan zat lain ke jaringan tubuh. Komponen-komponen sistem kardiovaskuler meliputi yang pertama darah, yang kedua jantung, yang ketiga pembuluh darah, meliputi arteri, vena, dan kapiler. Yang pertama ada jantung. Lapisan dinding jantung meliputi endokardium, miokardium, epikardium, dan perikardium. Yang kedua ada endokardium, meliputi endotel, jar, ikat, subendotel, lap, otot tipis. Yang ketiga ada miokardium, meliputi lap, otot paling tebal. Yang keempat ada ruang jantung. Ada 4, yaitu atrium atau serambi kanan, vertikel atau bilik kanan, atrium kiri, dan vertikel kiri. Berikut adalah gambar otot jantung. Yang ketiga ada jantung. Katup jantung. Yang pertama, katup atrioventrikular kanan atau katup tricuspidalis, yaitu antara atrium dan vertikel kanan. Yang kedua, ada katup anterioventrikular kiri atau katup bicuspidalis, yaitu antara atrium dan vertikel kiri. Yang ketiga, ada katup semilunaris, yaitu meliputi pulmonalis. Yang keempat, ada katup semilunaris aorta. Jantung atau sirkulasi jantung. Yang pertama ada atrium, yaitu menerima darah dari vena. Yang kedua ada ventrikel, yaitu memompa darah ke arteri. Yang ketiga ada aliran darah melalui jantung, yaitu diatur oleh katup yang membuka ke satu sisi, aliran darah hanya mengalir satu arah. Yang keempat, darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung atau atrium kanan melalui vena cava dan menuju ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis. Dari ventrikel kanan, darah dipompa menuju paru-paru melalui katup semilunaris pulmonalis. Yang kelima, ada darah teroksigenasi dari paru-paru ke atrium kiri, kemudian ke ventrikel kiri melalui katup bicuspidalis. Dari ventrikel kiri, darah dialirkan melalui katup semilunaris aorta ke aorta dan ke seluruh tubuh. Jantung yaitu kontrol intriksi. Yang pertama, kontrol denyut jantung, yaitu kontrol intrinsik dan ekstrinsik. Kontrol intrinsik jantung adalah pacu jantung dari nodus sinoauricularis atau NSA di atrium kanan dan gelombang dihantarkan ke seluruh dinding atrium, kemudian kontraksi atrium. Nodus atrioventrikular atau NAV, yaitu serabut Purkinje di berkas HIS, yaitu rangsangan dan kontraksi ventrikel, kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Berikut adalah bagian dari jantung.
Di sini ada superior vena cava, ada sinoatrial atau SA, internodal pathway, ada atrioventricular atau AV node, ada anterioventricular AV, ada bundle branches, ada Purkinje fibers, ada right atrium, ada left atrium, ada Purkinje fibers, ada interventricular septum. Berikut adalah fase EKG. Jantung atau kontrol intrinsik, yaitu diatur oleh pusat jantung di medula oblongata, kemudian ke saraf simpatis dan parasimpatis dan vagus. Berikut adalah gambaran kontrol intrinsik jantung. Kemudian ada pembuluh darah. Yang pertama kapiler, yaitu tempat pertukaran nutrisi, udara, hormon, dan metabolit. Yang kedua ada arteri, yaitu mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Yang ketiga ada vena, yaitu pembuluh darah balik, kemudian mengalirkan darah kembali ke jantung. Yang keempat dinding pembuluh darah, yaitu tunica intima, tunica media, dan tunica adventitia. Berikut adalah gambaran jantung. Selanjutnya ada arteri. Arteri dibagi menjadi 3 tipe, yaitu elastik atau besar, muskular atau medium, dan arteriola atau kecil. Dibagi menjadi 3 lapis, yaitu tunica intima, media, dan adventitia. Berikut adalah gambaran arteri muscularis. Dan berikut adalah gambaran dari vena. Tunica media lebih tipis daripada arteri. Yang kedua, dinding vena lebih tipis daripada arteri. Yang ketiga, beberapa vena katup untuk mencegah aliran balik. Berikut adalah gambaran arteri dan vena. Kemudian ada arteriola, kapiler, dan venula. Arteriola adalah mengatur volume aliran darah, dan kapiler adalah diameter kecil, dinding tipis, tempat pertukaran udara atau nutrisi. Yang ketiga, venula postkapiler, yaitu tempat lewatnya sel darah. Berikut adalah gambaran dari arteriola dan venula. Dan di sini ada gambaran dari kapiler. Kemudian ada sinusoid, yaitu dinding tipis, merupakan kapiler yang tidak komplit, mempunyai diameter besar. Kemudian ada hati. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.